negara berkembang. Betul sekali. Prabowo Subianto masih menyambut tamu-tamu negara yang mengikuti prosesi pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Perwakilan dari Prancis saat ini juga kemudian nampaknya menghadiri dan juga menghampiri Prabowo Subianto. Ya, berbicara mengenai hubungan Indonesia dengan Perancis sendiri, ini sudah dijalin sejak 1950 ya dan terus bekerja sama juga dalam berbagai sektor. Em, Secara politik ataupun diplomasi ini memiliki hubungan yang cukup baik ya dalam kerangka berbagai organisasi atau forum internasional juga nih, seperti di PBB, G20, kemudian ASEAN, di mana Indonesia dan Perancis ini sering bekerja sama dalam isu seperti perubahan iklim, kemudian keamanan internasional dan mengenai hak asasi manusia. Betul. Sementara terkait hubungan ekonomi antara Prancis dan juga Indonesia, Prancis sendiri merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Eropa, terutama dalam perdagangan barang seperti pertanian, kemudian otomotif, dan Indonesia sendiri ini ternyata melakukan ekspor yang cukup banyak ke Prancis, mulai dari produk-produk ekspor seperti karet, kopi, kemudian kelapa sawit. Baik. Mengingat sawit sendiri menjadi salah satu komoditas unggulan dari Indonesia Ya, begitu ya. Ada dinamika sedikit di Uni Eropa bagaimana sempat sawit dari Indonesia memang di-ban untuk kemudian masuk karena dinilai kurang ramah lingkungan. Makanya kemudian diperlukan proses diplomasi yang sangat gigih, sangat baik untuk dapat memperjuangkan komoditas-komoditas unggul dari Indonesia agar dapat tembus ke market-market ataupun mungkin pasar-pasar yang ada di global begitu ya. betul. Dan ini kita saksikan bersama ya, dari India juga tadi datang perwakilan dari negara India untuk menghadiri pelantikan Presiden Prabowo. Dan India juga menjadi pasar untuk komoditas perdagangan Indonesia yang cukup penting ya, karena di sana juga penduduknya sangat banyak Banyak. begitu, konsumsi domestiknya juga sangat luar biasa. Makanya Indonesia begitu kemudian dapat memasuki pasar India ini menjadi sebuah market yang penting dan juga patut untuk dipertahankan dan juga diluaskan cakupan pasarnya. Iya, lagi-lagi komoditas jadi unggulan Indonesia dalam melakukan ekspor, seperti misalnya ke India, ini mulai dari kelapa sawit, kemudian komoditas batu bara, hingga Ya, tekstil ya dari Indonesia ke India. baik, sambil kemudian kita lihat area gedung MPR, masih ada aktivitas Prabowo Subianto sendiri menyambut tamu-tamu negara di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin, mulai meninggalkan Istana Wakil Presiden untuk menuju ke gedung MPR DPR mengikuti prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kerjasama ekonomi ini menjadi satu hal yang penting, Ocha dan juga pemirsa, apalagi mengingat ke depan begitu target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai ditargetkan 8% 8%. ya. Ya, Banyak kemudian yang menyampaikan 8% ini nampaknya terlalu tinggi gitu, tapi ya. kemudian em, ini tentu saja sebaiknya diimbangi dengan berbagai macam upaya. Salah satunya adalah dengan diplomasi ekonomi yang tentu saja akan terus dijalin begitu ya. Ya. Karena sebagaimana kita tahu, komoditas-komoditas ini mendatangkan devisa yang banyak sekali untuk Indonesia dan ini menjadi sumber pendapatan yang potensial. Ya, karena memang walaupun targetnya memang cukup besar, tapi mungkin itulah yang diperkirakan harus ataupun wajib dan dibutuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya. Betul, selain investasi ya, realisasi investasi yang diprioritaskan agar kemudian pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai di periode kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dan tentu saja juga tidak mengesampingkan konsumsi dari masyarakat Indonesia sendiri. Baik, dari Istana Merdeka nampaknya Ocha dan juga pemirsa. Ini adalah lokasi di mana Presiden Joko Widodo akan berangkat menuju gedung MPR DPR RI mengikuti prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Ya, dan inilah situasi dari Istana Merdeka, di mana Presiden Jokowi tengah bersiap untuk berangkat menuju Kompleks Parlemen Senayan, Gedung MPR DPR DPD RI. Ya, sejauh ini masih belum terlihat Presiden Joko Widodo, tapi kemudian persiapan masih tengah dilakukan begitu ya, Ocha dan juga pemirsa di area Istana Merdeka, Jakarta. Ya, tak lupa hari ini memang bukan hanya saja merayakan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tapi juga hari ini menjadi momentum pelepasan Presiden Jokowi yang nantinya ketika usai merayakan pelantikan bersama dengan Presiden Prabowo akan kembali ke Solo begitu ya kabarnya, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 terakhir dengan 10 tahun berbagai ya. capaian yang cukup signifikan untuk negeri ini ya. Betul. Kemarin pada saat melakukan perpisahan dengan para menterinya begitu, Presiden Jokowi menyampaikan jika sedang main ke Yogyakarta, kemudian juga melewati Solo, silakan mampir. Betul. Nanti kalau kita ke sana, kira-kira kita diterima nggak ya? Diterima, saya rasa sih. Karena kan Pak Jokowi juga mengatakan kembali ke Solo akan menjadi dan berbaur dengan rakyat lagi gitu ya. Baik. Dan menurut informasi setelah kemudian Presiden Joko Widodo mengikuti pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih di gedung MPR DPR RI, akan langsung bertolak ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Menurut Iya. informasi seperti itu. Tapi kemudian kemarin sempat berhembus wacana apakah Presiden Joko Widodo menuju ke Solo, apakah akan menggunakan pesawat komersil atau menggunakan kendaraan begitu ya, Iya. melalui jalur darat. Ya, kalau kita bicara mengenai 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sejumlah capaian ini kita lihat begitu ya, mulai dari pembangunan infrastruktur, karena salah satu fokus utama kepemimpinan Jokowi ini adalah membangun infrastruktur ya dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang kita lihat mulai dari pembangunan jalan tol begitu ya, perluas jaringan jalan tol di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Trans Jawa, Trans Sumatera, kemudian tol Balikpapan, Samarinda di Kalimantan, terus berbagai proyek-proyek mulai dari transportasi umum seperti MRT, LRT dan kereta cepat juga ini kita patut begitu ya apresiasi dari signifikansinya terhadap kemudahan yang dirasakan oleh rakyat juga gitu ya. Ya, betul sekali. Sudah terlihat Presiden Joko Widodo ditemani cucu-cucu tercinta dan juga Ibu Iriana. Nampaknya ini akan meninggalkan istana. Di belakangnya ada Kaisang Iya. dan juga Bobi nampaknya ya. Baik. Dan Presiden sama juga menggunakan bajunya seperti Presiden terpilih Prabowo Subianto. Baju Demang ya. Betul sekali, dengan Gibran Rakabuming Raka juga menggunakan pakaian yang sama. Ya, kalau kita bicara mengenai baju Demang juga ini memiliki makna khusus ya, tentunya biasanya memang baju Demang sangat umum digunakan di acara-acara kenegaraan karena menggambarkan kewibawaan begitu ya, ada simbol kewibawaan ataupun biasanya menunjukkan status sosial dan peran penting seseorang dalam pemerintahan nih. Biasanya digunakan dalam upacara resmi atau ketika menghadiri acara adat. Sementara dari sisi kekhasan daerah sendiri, pakaian Demang ini seringkali mencerminkan ciri khas wilayah dengan desain, motif, ataupun aksesoris yang berbeda. Kalau tadi kita lihat aksesorisnya batik gitu ya, kain batik. Kain songket tadi kalau kita lihat, selesai juga digunakan oleh Prabowo Subianto. Baik, iring-iringan saat ini sudah mulai bergerak dari Istana Merdeka Jakarta menuju gedung MPR DPR RI. Dan tentu saja untuk Anda yang berada di area Bundaran Hotel Indonesia, ini pasti ketemu nih sama Presiden Joko Widodo nih ya. Karena nampaknya Presiden Joko Widodo akan melewati jalur tersebut. Ya. Dan tadi juga saya sempat lewat ke area Sarinah, begitu memang sudah dilakukan sterilisasi ataupun pengamanan. Baik.
Ya, Ocha dan juga pemirsa, salah satu narasi yang juga penting untuk kita highlight pada perjalanan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yaitu adalah terkait dengan narasi Indonesia sentris ya. Ya, Banyak kemudian ini menjadi satu PR besar sendiri pada saat Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia begitu bagaimana dapat meratakan pembangunan ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa saja tapi betul, ke IKN. seluruh Indonesia begitu. Makanya Mhm. kemudian narasi yang menjadi fundamental terkait dengan pembangunan dari IKN di Kalimantan inilah untuk mempertegas komitmen Presiden Joko Widodo sendiri untuk memperatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar pertumbuhannya tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Betul, karena bicara mengenai legacy dari Presiden Joko Widodo, ada banyak sekali capaian yang dibentuk mulai dari berbagai sektor begitu. Tapi kalau kita lihat yang paling mungkin akan tersimpan dalam benak masyarakat selamanya begitu ya adalah pemindahan ibu kota Nusantara, di mana inisiasi proyek pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini memang sejatinya dimaksudkan untuk mengurangi beban Jakarta ya, dapat mendistribusikan pembangunan dan tentunya menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern dan juga berkelanjutan. Baik, mengenai peruntukannya sendiri, seperti kemudian sering disampaikan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian dan juga ikan Nusantara menjadi pusat pemerintahan begitu ya, dan dapat menjadi diharapkan dapat menjadi roda penggerak perekonomian di seluruh Indonesia. Dan yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mengestafetkan kebijakan-kebijakan yang Betul, sudah baik begitu ya ya, agar nanti berjalannya pemerintahan di periode ke depan ini dapat meneruskan berbagai macam pertumbuhan yang sudah baik dan juga on track agar lebih bertumbuh lagi Indonesia begitu ya. betul. Karena bicara mengenai transisi pemindahan ke IKN yang kini dilanjutkan oleh kepemimpinan Prabowo dan juga Gibran, ini tentunya perlu mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. Di antaranya adalah mendorong investasi karena Hmm. dikatakan memang sebelumnya IKN ini kan ditujukan untuk menjadi pusat investasi baru yang dapat Hmm. kemudian menarik ketertarikan dari investor domestik dan juga asing. Nah, dengan adanya insentif, kemudian adanya iklim investasi yang ramah, kemudian kemudahan berbisnis, ini IKN diharapkan bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah di sekitarnya, tapi pastinya memang bukan hanya dirasakan oleh pusat-pusat tertentu begitu ya, tapi betul-betul merata pembangunan dan juga benefit investasinya dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa melihat upaya pengestafetan ataupun upaya peralihan dari pemerintahan yang kini menjabat ke pemerintahan berikutnya. Terlihat dari calon-calon menteri dan juga calon wakil menteri yang em, kembali kemudian Iya, nampaknya akan menjadi menteri ataupun mungkin wakil iya. menteri ya yang akan menjabat di kabinet Prabowo Gibran nanti. Karena kemarin kita sudah dengar begitu ya ada 40 lebih nama yang Hmm. dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mendapatkan pembekalan walaupun masih tanda tanya nih sosok-sosok tersebut akan mengisi jabatan apa gitu ya, Betul, tapi kalau kita lihat ada beberapa posisi-posisi menteri sendiri yang kembali diisi oleh menteri lama. menteri lama begitu ya. Ini kemudian dapat kita simpulkan bahwa memang ada upaya dari kedua belah pihak, dari Presiden Joko Widodo, pemerintahan yang lama begitu ke pemerintahan yang baru dapat mengestafetkan sebuah kebijakan dengan smooth gitu ya. Betul, Karena kalau orangnya sama, mudah-mudahan mhm, mudah-mudahan nanti kebijakannya juga tidak ada perubahan yang signifikan sekali gitu ya. betul. Apalagi bicara mengenai ekonomi begitu ya Ya, dengan dipanggilnya kembali Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan juga Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. ya. Memang perannya sangat strategis ya kalau sudah bicara ekonomi, apalagi transisi menuju IKN, ini memang banyak PR yang harus dilakukan dan memang nama Sri Mulyani sendiri ini dikenal luas memiliki pengalaman internasional dan rekam jejak yang sangat baik ya dalam kepemimpinannya dari masa ke masa begitu. Kita lihat di salah satu titik tadi sempat ada reog ya. Mhm. Ini kemudian untuk memeriahkan em, area-area yang dilewati oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka menuju ke gedung MPR DPR. Terkait dengan pelantikan menteri dan juga wakil menteri, em, menurut informasi yang beredar,
akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Antara hari ini atau 2 hari ke depan. Kita akan lihat. Iya. Tanya-tanya Kita nih, betul. spekulasi sih sudah banyak ya Iya, sebetulnya ya. bahkan nama-nama yang mengisi posisinya siapa saja sebetulnya sudah beredar. Tapi kemudian Iya, itu harus kita pastikan apakah memang sudah dalam bentuk formasi final atau belum. betul. Nah, bicara mengenai memang beberapa isu yang cukup banyak diperbincangkan juga sebelum pelantikan kali ini adalah kabarnya Megawati Soekarno Putri ini dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto Hmm, walaupun ternyata sayang sekali belum sempat bertemu ya sampai betul. pelantikan hari ini dan kabarnya memang Ibu Megawati ini sedang mengalami flu, kondisi badannya sedang kurang fit sehingga tidak Hmm, menghadiri pelantikan dari Prabowo Subianto pada hari ini. baik. Dan beberapa hari yang lalu Prabowo Subianto juga merayakan hari ulang tahunnya ya. Ya, tanggal Kalau 17 betul. Oktober Kalau tidak salah ke-74. 73. Oh 73, baik. 73, Baik, oke. iya. Ya, mari kita lihat di sisi kiri layar televisi Anda pemirsa, ini adalah iring-iringan dari Presiden Joko Widodo yang akan menuju ke gedung MPR DPR RI. Ya. Sementara di sisi kanan kita masih dapat lihat tamu-tamu negara masih terus berdatangan dan masih kemudian disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, kami tentu saja juga akan terus menginformasikan terkait dengan berbagai macam pergerakan yang ada di beberapa titik. Ya, karena tadi kalau kita lihat gitu ya dari titik ke titik, arak-arakan ini sangat banyak sekali, warga semangat datang mulai dari perseorangan, ada yang datang bersama keluarga ataupun bersama kelompok dan komunitas mereka begitu ya, sudah bahkan sejak 7 pagi sendiri mereka sudah cukup ramai dan sejumlah dari mereka juga berkumpul untuk mengikuti acara nonton bersama, acara pelantikan maupun menyambut arak-arakan kendaraan rombongan Presiden Wakil Presiden. Ya, mengenai agenda pelantikan sendiri pemirsa dan juga Ocha, acara pelantikan terdiri dari pengucapan sumpah dan pertukaran kursi antara presiden dan wakil presiden yang baru. Kemudian keduanya juga akan mengucapkan sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden di hadapan anggota MPR sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Dan jalannya pelantikan presiden 2024 akan dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih sekitar 24 menit ya menuju Ya. ke pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dan menurut informasi ada 1.100 undangan yang akan hadir dan secara susunan acara juga nanti kemudian akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Cipta, membuka sidang paripurna, pengucapan sumpah presiden, penandatanganan berita acara pelantikan, dan lain sebagainya. Iya, Wiki bicara mengenai kehadiran dari perwakilan China ya ke Indonesia, memang China dan Indonesia ataupun bahkan China dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hubungan rekam jejak yang cukup baik. Memang dikabarkan wakil Presiden China yaitu Han Cheng ini menghadiri pelantikan sekaligus nantinya akan melakukan hubungan kenegaraan. Jadi wakil Presiden China ini sudah tiba per kemarin 19 Oktober dan akan masih stay di Indonesia hingga 21 Oktober atau besok. Han Cheng juga akan berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Nah, kita ketahui memang China dan Indonesia ini memiliki sejarah persahabatan yang mendalam dalam hal kerjasama yang erat, di mana sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sendiri beberapa kali melakukan kunjungan resmi ke China, berfokus dalam hal militer pertahanan, termasuk pembelian alat utama sistem senjata atau alutsista dari China ya, berupa pembelian persenjataan drone, militer kapal, dan hal ini menunjukkan niat Indonesia untuk selalu punya niat untuk memperluas kerjasama militer dengan China meski Indonesia dalam posisi menjaga keseimbangan juga dengan negara-negara barat.
Presiden Joko Widodo sedang berada di area Bundaran HI ya, Iya. menyapa warga masyarakat yang mungkin ingin melambaikan tangan untuk terakhir kalinya kepada Presiden Joko Widodo di akhir periodenya yang sesaat lagi akan berakhir. Iya, tampak tadi Presiden Joko Widodo menggunakan mobil hitam membuka kaca dan menyapa dengan hangat kepada warga yang telah menantikan kedatangan Presiden Jokowi sejak pagi tadi. Kita lihat bersama iring-iringan mobil masih berlangsung menuju kompleks Parlemen Senayan Gedung DPR MPR RI.